pandemi virus corona atau COVID-19 masih menghantui khususnya Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan, lonjakan pasien positif terus terjadi dan kian meningkat. Tidak hanya di Indonesia, coronavirus juga menjangkit hampir ke seluruh benua di dunia. Maaf kami jeda dulu, sebelum lanjut agar channel ini berkembang mari subscribe, like, dan komen. Mari kita lanjutkan. Negara-negara di dunia masih mewaspadai coronavirus dengan berbagai upaya pencegahan. Lalu bagaimana cara corona menjangkit ke tubuh manusia? Berikut penjelasan salah satu dokter ahli virus mikrobiologi di Bandung. Coronavirus ini kalau secara morfologi memang dia yang membedakan dengan virus yang lain itu adanya crown atau corona ya. Pada bagian terluar dari virus itu. Kalau kita lihat corona matahari ya bentuknya kira-kira seperti itulah untuk virus coronanya. Nah dari corona itu, yang bagian yang corona itu kita namakan dengan S spike-nya atau glycoprotein spike-nya. Nah, itu bagian yang nanti bisa menempel ke sel inang atau sel targetnya apabila ada kecocokan. Jadi ketika ada kecocokan reseptor, glycospike-nya itu dia akan berikatan ya atau binding dengan sel targetnya, dengar saja sel saluran pernapasan manusia gitu. Nah karena jenis COVID-19 ini coronavirus, dia punya single stranded RNA, jadi setelah dia berikatan material genetiknya masuk ke dalam sel. Mengutip dari website Kemenkes RI, pasien positif corona terus bertambah. Pertanggal 22 Juni 2020 telah mencapai 47.896 pasien. Coronavirus menyebar dengan begitu cepat sehingga hampir semua negara di dunia menerapkan lockdown dan karantina wilayah. Imbas dari lockdown, semua aktivitas dilakukan di rumah seperti bekerja, sekolah dan ibadah. Tidak hanya itu, pusat-pusat retail pun seperti mal dan fasilitas publik ikut ditutup. Coronavirus pun berperan besar dalam merevolusi event olahraga dunia, akibatnya penjadwalan ulang harus dilakukan. Itu semua berujung pada melemahnya perekonomian di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia berbagai sistem diberlakukan guna memutus penyebaran COVID-19. Apa saja sistem yang diterapkan di Indonesia? Berikut ini penjelasannya. Namun narasi selanjutnya akan diisi oleh rekan saya. Maaf, bukan Anda. Nah, ini baru benar rekan saya. Akibat pandemi, masyarakat dunia dipaksa tinggal di rumah, bekerja, sekolah, hingga beribadah juga harus dilakukan di rumah. Terkecuali bagi mereka yang memang harus beraktivitas di luar rumah. Perubahan ekstrim ini telah memberi dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat serta bagi banyak sektor. Sejak virus corona baru, SARS-CoV-2 yang mewabah dari Cina terus menyebar. Hingga kini obat maupun vaksin penyebab penyakit COVID-19 ini masih dikembangkan. Tapi sekarang, Indonesia mulai berdamai dengan coronavirus, hidup berdampingan dengan sistem new normal. Nah, new normal adalah perubahan perilaku tetap menjalankan aktivitas normal di tengah pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Istilah new normal ini merujuk terhadap bagaimana kita beradaptasi di tengah wabah COVID-19 ini.
Jadi arti new normal yaitu aktivitas kembali normal, hidup berdampingan dengan coronavirus, tetap menerapkan protokol kesehatan, penyesuaian pola hidup dan masyarakat produktif dan tetap aman. Nah, alasan diterapkannya new normal karena vaksin belum ditemukan. WHO menyebut bahwa coronavirus tidak akan hilang, yang artinya menurut WHO penyakit ini akan tetap ada dalam jangka waktu yang sangat lama. Mencegah krisis ekonomi dan ketahanan pangan, menstabilkan jalannya pendidikan anak bangsa dan menghindari PHK bagi para pekerja. Adapun kebijakan yang mendukung new normal yaitu karyawan di bawah 45 tahun diizinkan bekerja dan karyawan 45 tahun ke atas harus bekerja di rumah. New normal nantinya ditopang dengan 3 mekanisme dasar. Yang pertama yaitu sistem deteksi dasar gejala infeksi virus seperti mekanisme cek suhu tubuh dan pengawasan gejala klinis di ruang-ruang publik. Yang kedua yaitu sistem pengendalian perilaku protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dan yang terakhir yaitu sistem sosialisasi pencegahan virus corona di seluruh arena aktivitas sosial. Coronavirus dapat ditangkal dengan sistem imun tubuh yang kuat, oleh karena itu sesering mungkinlah berolahraga. Dan semoga coronavirus cepat menghilang dari bumi kita, agar semua kembali seperti sedia kala. Good job, everyone. Sekian, dan terima kasih dari saya Damayanti selaku narator Google untuk Indonesia. Mari subscribe, like, dan komen channel teman saya ini, agar channelnya berkembang. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.